Monkeypox atau cacar monyet. Apa sih? Kok heboh ya? Sejarah. Kemunculan monkeypox pertama kali diidentifikasi pada tahun 1958 di Denmark ketika dua kasus cacar muncul di sebuah koloni kera yang ditahan untuk dipelajari sehingga muncul istilah monkeypox. Monkeypox manusia pertama kali terdeteksi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Afrika Tengah dan Barat atau Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, Gabon, dan Sudan Selatan yang dikenal sebagai daerah endemik monkeypox adalah satu-satunya daerah yang sekarang terkena dampak penyakit. Pada tahun 2003, epidemi monkeypox pertama di luar Afrika terjadi di Amerika Serikat mengakibatkan lebih dari 70 kasus monkeypox. Namun, kejadian monkeypox agak rendah. Namun kasus baru monkeypox telah ditemukan di daerah non-endemik dan pada orang yang belum pernah ke negara endemik ini. Pada tahun 2022, kasus monkeypox tercatat di Inggris, Singapura, Amerika Serikat, dan beberapa negara non-endemik. Saat ini penelitian sedang dilakukan untuk lebih memahami epidemiologi, asal infeksi, dan pola penularan. Meskipun tidak ada korelasi ilmiah, banyak pasien laki-laki di Amerika Serikat datang dengan gejala monkeypox. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengklaim belum ada kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di Indonesia. Cara penularan. Kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, kulit, atau luka mukosa dari hewan yang terinfeksi dapat menyebabkan penularan zoonosis. Reservoir alami cacar monyet belum ditemukan, namun kemungkinan besar adalah hewan pengerat. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui kontak intim dengan sekret pernafasan, lesi kulit, atau barang yang baru saja terkontaminasi. Penularan melalui sistem pernafasan seringkali membutuhkan kontak yang lama, meningkatkan resiko bagi profesional perawatan kesehatan dan kontak dekat lainnya dari kasus aktif. Inokulasi dapat terjadi melalui kulit hewan atau luka mukosa, terutama ketika skin barrier terganggu oleh gigitan, goresan, atau trauma. Penularan juga dimungkinkan melalui hewan reservoir di Afrika Barat, seperti anjing stepa, kelinci, tikus, tupai, dormice, monyet, landak, dan rusa. Selain itu, virus dapat ditularkan melalui kontak langsung skin to skin atau pernafasan dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Cacar monyet juga dapat ditularkan melalui plasenta dari ibu ke janin, menyebabkan cacar monyet bawaan atau melalui kontak intim selama dan setelah melahirkan. Gejala dan tanda. Masa inkubasi cacar monyet biasanya antara 6 dan 13 hari, tetapi dapat bervariasi antara 5 dan 21 hari. Tahap infansi berlangsung antara 0 sampai 5 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala parah, limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, mialgia atau nyeri otot, dan astenia ekstrim atau kekurangan energi. Juga timbulnya demam. Ruam lebih sering terjadi di wajah dan ekstremitas daripada di bagian tubuh lainnya. Ruam mempengaruhi wajah dalam 95% kasus, telapak tangan dan telapak kaki sebanyak 75% kasus, selaput lendir mulut 70% kasus, alat kelamin 30% kasus, konjungtiva 20% kasus, dan kornea. Ruam berkembang dari makula, menjadi papula, menjadi vesikel, menjadi pustula, hingga krusta yang mengering dan pecah. Kisaran lesi adalah antara beberapa dan beberapa ribu. Monkeypox adalah penyakit yang sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung antara 2 dan 4 minggu. Kasus yang parah lebih banyak terjadi pada anak-anak dan terkait dengan tingkat paparan virus, kondisi kesehatan pasien, dan masalah. Kelemahan kekebalan yang mendasarinya dapat memperburuk prognosis. Meskipun imunisasi cacar terbukti protektif di masa lalu, mereka yang berusia kurang dari 40 hingga 50 tahun sekarang mungkin lebih rentan terhadap monkeypox. Secara historis, tingkat kematian kasus cacar monyet berfluktuasi antara 0 sampai 11% pada populasi umum, dengan resiko case fatality rate di antara anak-anak. Angka kematian kasus baru-baru ini berkisar antara 3 hingga 6%. Komplikasi cacar monyet termasuk infeksi sekunder, bronkopneumonia, sepsis, ensefalopati, dan infeksi kornea yang menyebabkan kehilangan penglihatan. Ketidakpastian tetap pada prevalensi infeksi asimptomatik. Pemeriksaan laboratorium.
Setiap orang yang memenuhi kriteria untuk definisi kasus yang dicurigai harus dievaluasi untuk pengujian laboratorium. Mengenai potensi bahaya infeksi cacar monyet, pemeriksaan laboratorium harus didasarkan pada pertimbangan klinis dan epidemiologis. Karena kelainan yang berbeda yang menghasilkan ruam kulit yang berbeda dari penyakit kulit sebanding yang menyebabkan ruam yang tidak biasa atau atipikal dalam wabah ini menjadi sulit untuk memisahkan monkeypox hanya berdasarkan gejala klinis, terutama dalam kasus dengan presentasi atipikal. Penting untuk mempertimbangkan penyebab potensial lain dari lesi kulit diskrit dengan ruam atipikal dan distribusi luas, seperti pada penyakit kulit lainnya, seperti virus herpes simplex, molluscum contagiosum, enterovirus, campak, kudis, sifilis stadium 2, infeksi bakteri pyoderma, ulcus mole atau cancroid, dan penyakit parapox virus lainnya. 9 pemeriksaan laboratorium harus dilakukan di laboratorium yang dilengkapi dengan baik yang dikelola oleh personel yang berkualifikasi memadai dan sesuai dengan semua prosedur kesehatan yang berlaku. Tes amplifikasi asam nukleat atau NAAT yang menggunakan reaksi rantai polimerase atau PCR, real time atau tradisional untuk mengidentifikasi urutan DNA virus digunakan untuk mengkonfirmasi infeksi monkeypox atau MPXV. PCR dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan sequencing. Beberapa organisasi telah menetapkan teknik PCR yang divalidasi untuk identifikasi OPXV dan lebih khusus lagi MPXV untuk membedakan antara infeksi dari cekungan Kongo dan Clades Afrika Barat. 9 standar laporan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Kementerian Kesehatan harus dipenuhi untuk semua hasil pemeriksaan, baik positif maupun negatif. Diagnosis. Studi laboratorium referensi dapat dengan jelas mengidentifikasi monkeypox dan membedakannya dari gangguan ruam lainnya seperti smallpox, cacar air, campak, infeksi kulit bakteri, kudis, sifilis, dan alergi terkait obat. Perbedaan gejala utama antara monkeypox dan smallpox adalah adanya limfadenopati pada monkeypox, tetapi tidak adanya limfadenopati pada smallpox. Spesimen diagnostik yang optimal adalah cairan uap lesi dari eksudat lesi atau keropeng yang diawetkan dalam tabung kering dan steril tanpa menggunakan media pengangkut virus atau VTM dan disimpan pada suhu dingin. Virus monkeypox ini dapat diidentifikasi menggunakan real-time PCR karena periode viremia yang singkat dan waktu pengumpulan tes, darah dan serum seringkali tidak dapat disimpulkan. Sangat penting untuk memberikan informasi pasien yang komprehensif pada saat pengiriman spesimen, termasuk perkiraan tanggal awal demam, tanggal timbulnya ruam, tanggal pengumpulan spesimen, dan keadaan pasien saat ini, tahap ruam, dan usia. Seperti yang disarankan oleh WHO dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kriteria operasional untuk menegakkan diagnosis smallpox dapat dicapai dalam banyak langkah. Poin A, suspek adalah orang dengan ruam akut, papula, vesikel, atau pustula di daerah non-endemik, dan disertai dengan satu atau lebih tanda dan gejala di bawah ini. Pertama, sakit kepala. Kedua, demam akut lebih dari 38,5 derajat Celcius. Ketiga, limfadenopati aksila, retroaurikular, cervical, atau inguinal. Keempat, nyeri otot atau mialgia. Kelima, sakit punggung. Dan keenam, astenia. Dan penyebab umum ruam akut berikut ini tidak menjelaskan gambaran klinis. Varicella zoster, herpes zoster, campak, Zika, dengue, chikungunya, herpes simplex, infeksi kulit bakteri, infeksi gonokokal disseminata, sifilis primer atau sekunder, cancroid, lymphogranuloma venerum, granuloma inguinale, molluscum contagiosum, dan respon alergi, misalnya terhadap tanaman. Poin B, probable yang memenuhi kualifikasi suspek dan memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut dianggap mungkin. Pertama, memiliki asosiasi epidemiologi, paparan tatap muka, termasuk tenaga kesehatan tanpa APD, kontak fisik langsung dengan kulit atau lesi kulit, termasuk hubungan seksual, atau dengan hal-hal yang terinfeksi seperti pakaian, tempat tidur, atau peralatan dalam kasus yang mungkin atau terbukti 21 hari sebelum awal gejala. Kedua, dalam 21 hari sebelum awal gejala, perjalanan ke negara-negara endemik monkeypox tercatat. Ketiga, temuan serologis positif untuk orthopox virus, tetapi tidak ada riwayat imunisasi cacar atau infeksi orthopox virus. Keempat, dirawat di rumah sakit karena penyakitnya.
Konfirmasi mengacu pada kasus suspek dan atau kemungkinan yang dinyatakan positif terinfeksi virus monkeypox berdasarkan pengujian dan atau pengurutan laboratorium polymerase chain reaction atau PCR real time. Pencegahan. Monkeypox dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata, dan membatasi paparan langsung darah atau daging yang dimasak dengan tidak benar. Menghindari kontak fisik dengan yang terinfeksi, orang atau bahan yang terkontaminasi termasuk tempat tidur dan pakaian yang digunakan oleh pasien. Menghindari kontak dengan hewan liar atau memakan tanduk liar. Dan menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau bahan yang terkontaminasi, termasuk tempat tidur dan pakaian wisatawan yang baru saja kembali dari daerah endemik atau tempat yang dicurigai terinfeksi monkeypox. Harus menjalani pemeriksaan sendiri segera jika mereka mengalami gejala seperti demam tinggi tiba-tiba setelah kembali ke rumah, pembesaran kelenjar getah bening, dan ruam kulit kurang dari 3 minggu setelah kembali ke rumah. Dan harus memberitahu penyedia layanan kesehatan mereka tentang riwayat perjalanan mereka. Saat merawat pasien atau hewan yang sakit, tenaga medis harus mengenakan sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri. Amerika Serikat menciptakan vaksin Infamun atau Invanex untuk mencegah monkeypox, mengingat virus tersebut masih anggota keluarga virus pox. Menurut data CDC, vaksinasi semacam ini sekitar 85% efektif untuk mencegah monkeypox. Manfaat dari vaksinasi ini adalah dapat menghindari paparan monkeypox dan meminimalkan kemungkinan tertular penyakit serius. Sedangkan ACAM 2000 yang termasuk virus vaksinnya hidup disarankan untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas yang beresiko tinggi terinfeksi monkeypox dan melahirkan dengan prosedur yang ketat. Pengobatan. Infeksi virus monkeypox tidak memiliki terapi atau imunisasi khusus yang tersedia. Dimungkinkan untuk memberikan perawatan simptomatik dan suportif untuk meringankan gejala. Pasien yang terinfeksi monkeypox dapat dirawat di ruang isolasi untuk menghindari penyebaran penyakit, terutama selama fase erupsi. Pasien sering rentan terhadap infeksi nosokomial karena sistem kekebalan mereka terganggu. Meskipun Cidofovir dan Brincidofovir adalah obat antivirus dengan aktivitas antivirus dan kemanjuran pada hewan percobaan, data penelitian dan penggunaan monkeypox masih jarang. Penderita monkeypox harus segera mendapatkan perawatan kulit. Penderita monkeypox masih diisolasi untuk menghindari penyebaran penyakit ini. Meskipun pasien monkeypox membatasi diri, terapi non-farmakologis disarankan. Tidak disarankan untuk memencet bentol-bentolnya, karena hal ini meningkatkan kemungkinan penyebaran infeksi ke tempat lain. Pasien juga harus diinstruksikan untuk tidak berbagi handuk, pakaian renang atau pakaian dan menahan diri dari menggaruk. Sangat penting untuk mencegah lesi pada wajah dan ekstremitas agar tidak tergores atau membentuk luka, karena kemungkinan penularan dari banyak spesimen pada kulit pasien. Krim sodium fusidat topikal atau krim antibiotik antibakteri dapat digunakan jika ada papula erosif, luka pustular atau lepuh. Semoga bermanfaat.